Cin. Elisheba jadi teringat sesuatu nih Miss Cin. Apa sayang? Selalu kadang-kadang Elisheba dengar ini di sekolah atau di gereja Miss Cin. Itu tentang setia kepada Tuhan. Tapi saya belum gitu ngerti Miss Cin. Apa Miss Cin tahu jawabannya? Pertanyaanmu bagus sekali. Setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan menurut Miss Cin nih gini nih. Di saat Elisheba bangun tidur, terus berdoa kepada Tuhan, berterima kasih Tuhan sudah jaga Elisheba sepanjang malam Elisheba tidur. Terus habis itu saat Elisheba bantu mama di rumah, bantu papa di rumah. Tapi ya Elisheba bikin itu setiap hari. Kayak gitu aja loh. Kok hal-hal yang seperti itu tak Miss Cin? Betul sekali, cuman hal-hal biasa tapi konsisten. Artinya konsisten, Elisheba bikin itu terus setia kepada Tuhan, hal-hal yang baik. Setia kepada Tuhan, kemudian bantu sesama di rumah, bantu mama dan papa. Gimana? Elisheba udah bikin itu di rumah? Wah, Elisheba mau buat itu setiap hari Miss Cin. Karena Elisheba setia pada Tuhan. Yeay, very good. Elisheba kan udah ngerti. Elisheba ajak yuk teman-teman di rumah untuk nonton Mesbah Cilik. Ya, gak usah tunggu-tunggu lagi. Mari kita saksikan Mesbah Cilik episode baru. Apakah kamu mengenal seseorang yang memiliki penyakit yang sangat serius? Jika mereka perlu ke dokter, apakah kamu akan menghancurkan atap rumah sakit untuk memasukkan mereka ke dalam? Ada teman-teman seseorang yang sedang sakit melakukan hal seperti itu. Jika kamu berjalan-jalan di kota Kapernaum pada suatu hari, kamu mungkin pernah mendengar, Yesus ada di kota, Yesus ada di kota. Kerumunan orang bergegas ke sebuah rumah tempat Yesus menyembuhkan dan mengajar. Dan betapa ramainya tempat itu. Tidak ada ruang di dalam rumah, tidak ada ruang di dalam halaman juga. Segala macam orang ada di rumah itu bersama Yesus. Orang Farisi, ahli Taurat, orang biasa, dan banyak sekali orang sakit. Ada seorang pria yang sangat sakit di kota itu. Dan betapa dia ingin bertemu dengan Yesus. Tapi dia punya masalah. Dia lumpuh. Bagaimana dia bisa mendapatkan Yesus? Dia tidak bisa bergerak. Yang bisa dia lakukan hanya berbaring di tempat tidurnya dan memikirkan betapa sakitnya dia. Kalau saja dia bisa bertemu Yesus, dia hanya tahu bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Pria lumpuh itu beruntung setidaknya dalam satu hal. Dia memiliki 4 teman yang sangat baik, yang dengan senang hati membawanya kepada Yesus. Masing-masing mengambil sudut tikarnya dan pergilah mereka. Tetapi ketika mereka menemukan rumah tempat Yesus menyembuhkan, mereka tidak bisa mencapai Yesus. Ada orang di mana-mana. Tidak ada yang bisa membiarkan mereka melewati kerumunan. Begitu dekat, namun sejauh ini. Orang sakit itu khawatir bahwa dia tidak akan melihat Yesus sama sekali. Apa yang bisa dilihat dan keempat temannya lakukan? Pasti ada cara untuk melewati kerumunan itu. Teman-temannya membawanya ke atap rumah. Betapa anehnya. Pernahkah kamu masuki rumah dari atap? Itu tidak mudah. Tahukah kamu apa yang dilakukan keempat sahabat itu selanjutnya? Mereka membuat lubang di atap, cukup besar untuk teman mereka yang sakit dan tikarnya untuk masuk. Kemudian, dengan tali, mereka membiarkan orang sakit itu di tempat tidurnya. Turun, turun, turun. Dia mendarat tepat di depan Yesus. Mata Yesus begitu baik.
ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." "Dimaafkan? Aku dimaafkan." Pria itu berkata pada dirinya sendiri, "Sungguh hari yang bahagia." Orang Farisi dan ahli Taurat tidak senang dengan hal ini. Mereka telah menolak untuk membantu orang ini karena dosa-dosanya. Mereka berpikir sendiri, beraninya Yesus mencoba mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Yesus dapat membaca pikiran mereka. Dia berbicara dengan keras kepada mereka. "Mengapa kamu memikirkan hal-hal ini? Orang-orang perlu dibantu. Mana yang lebih mudah? Mengatakan kamu sudah diampuni atau mengatakan kamu sudah sembuh? Kalian akan segera tahu bahwa aku dapat mengampuni dosa di bumi." Kemudian Yesus berpaling kepada orang lumpuh itu dan berkata, "Bangun, ambil tempat tidurmu dan kembali ke rumahmu." Tiba-tiba, pria itu bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Dia disembuhkan seluruhnya. Dia bangkit, menggulung tikarnya dan membawanya keluar kamar dan pulang ke rumah. Kali ini, kerumunan membiarkannya lewat. Semua orang kagum dan memuji Tuhan, berkata, "Kami belum pernah melihat yang seperti ini." Keempat sahabat itu sangat senang bahwa mereka telah membawa sahabat mereka kepada Yesus. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin membawa seseorang kepada Yesus? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Hai sobat Besba Cilik, kembali lagi bersama dengan kami. Di sini ada Miss Uni ditemani oleh Morgan. ya dengan Morgan. Saat ini kita mau melakukan satu activity. Tahu nggak Morgan kita mau buat apa? Kita mau lakukan sesuatu. Teman-teman di rumah juga bisa loh cobain. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan ya Morgan. Ada apa ini? Garpu. Ya, kamu membutuhkan 2 garpu. Di rumah ada garpu nggak? Nanti kamu bisa coba ya. Kemudian ada apa lagi ini, Morgan? Kentang. Yes, ada kentang. Boleh gunakan 1 kentang atau 2 kentang, boleh. Kemudian, Pensil. yes, ada pensil. Kemudian apa? Penggaris. Penggaris dan Tusuk gigi. tusuk gigi. Jadi bahan-bahan ini bisa kita gunakan untuk activity kita hari ini. Morgan, Miss Uni mau tanya nih, kira-kira
kalau kita ambil salah satu kentang, Morgan juga ambil, kita buat seperti ini di tangan kita, bisa bertahan nggak ya dalam beberapa detik atau kita gagal untuk lakukannya? Coba, teman-teman di rumah juga bisa coba. Kita buat kentang di atas, kita letakkan di atas ujung jari kita, jari telunjuk seperti ini. Gak boleh diapit begini. Posisi jari harus lurus seperti ini. Kira-kira bisa nggak ya? Ya, nggak berhasil. Coba kita lihat Morgan ya. Kira-kira Morgan berhasil nggak? Di ujung. Ya, karena kita berdua tidak berhasil, kita membutuhkan 2 garpu. Teman-teman boleh juga ambil garpu. Yes. Kedua garpu ini kita bisa tusuk seperti ini. Ya. Nah, di sini sudah ada kentang yang sudah kita tusuk menggunakan berapa garpu, Morgan? 2. Ya, menggunakan 2 garpu dan juga ada apa? Tusuk gigi. Tusuk gigi. Kita coba. Kita mau buat di ujung jari telunjuk kita, kira-kira kentang ini bisa jatuh atau enggak? Menurut Morgan jatuh enggak ya? Tidak. Tidak. Kita coba ya teman-teman. Teman-teman di rumah juga boleh coba ya activity ini. Dan ternyata Tidak jatuh. tidak terjatuh. Morgan mau coba? Boleh? Oke. Morgan menggunakan tangan kiri ini teman-teman. Kira-kira jatuh nggak ya? Wah, ternyata tidak jatuh juga. Luar biasa. Tepuk tangan Morgan. Nggak cuma bisa dibuat di jari. Menurut Morgan, kalau kita buat di ujung pensil, kentangnya bisa jatuh nggak ya, Morgan? Tidak. Tidak. Wah, kita coba. Morgan bilang tidak terjatuh. Menurut teman-teman di rumah gimana? Jatuh nggak ya? Kita lihat nih. Dan ternyata dia tidak Berjatuh. terjatuh. Morgan coba juga. Terjatuh nggak ya? Tidak. Tidak. Wah, tahu nggak apa yang menolong kentang ini nggak terjatuh? Garpu, pensil, atau tusuk gigi. Iya, ada garpu dan tusuk gigi yang menyeimbangkan, ya kan? Dari activity ini kita mendapatkan ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Oke, kira-kira menurut Morgan pelajaran apa yang bisa kita dapat dari activity ini tentang keseimbangan? Kita membutuhkan sesuatu untuk hidup kita bisa seimbang. Wah, kita membutuhkan sesuatu supaya hidup kita bisa seimbang. Seperti kentang ini supaya nggak jatuh, dia butuh sesuatu nih, yaitu apa? Garpu. Kalau kita kira-kira manusia butuh siapa ya supaya hidup kita bisa seimbang, Morgan? Tuhan. Ya, benar anak-anak. Kita membutuhkan Tuhan. Supaya kita bisa apa? Jauh dari segala godaan siapa? Dan setan. Iya, banyak gak hal-hal Dan yang bisa Messi. membuat jatuh ke dalam dosa? Banyak gak hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa? Banyak. Jadi kita butuh siapa dalam hidup kita? Tuhan. Tuhan. Baik, demikian aktiviti kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali bersama saya, Miss Uni dan Morgan. Tuhan memberkati. Bye. Bye Morgan. Yesus, aku mau turut karena
Hai teman-teman Mesbah Cilik. Pastinya lagi sehat dan bersemangat kan? Halo Wendy. Hai Josh. Kamu sapa dulu dong teman-teman kita. Kok jutek gitu? Iya. Hai teman-teman Mesbah Cilik. It's not good Wendy. Kamu tahu kan, saat ini kita mau berbincang dan bagi-bagi tips kesehatan dengan teman-teman kita di Hope Channel Indonesia. Kamu malah asik sendiri, main game pula. Ya maaf Josh. Ini sebentar lagi selesai kok. Udah mau menang nih. Tanggung banget. Teman-teman, kalian gak boleh ya meniru kelakuan Wendy ya. Sebaiknya ketika kita sedang belajar di sekolah atau beribadah dan melakukan aktivitas lainnya. Contohnya kayak sekarang ini, kita harus fokus. Nggak kayak Wendy, malah main game padahal kita mau ngobrol. Kok kalah? Kamu sih Josh. Dibilangin kan bentar lagi menang. Malah kamu gangguin. Wendy, kamu berhak memang memilih apapun yang kamu mau lakukan setiap hari. Tapi selagi itu hal yang positif. Tapi kamu harus tahu waktu dan tempatnya juga. Saat ini kita waktunya untuk Sobat Cilik Hope Channel Indonesia, bukan main game. Asal kamu tahu, apapun yang menyita perhatianmu melebihi waktu yang kamu luangkan untuk Tuhan, kamu sudah melanggar perintah Tuhan, Wendy. Maksud kamu apa Josh? Aku selalu berdoa tiap pagi. Dan sebelum tidur malam. Mau makan dan keluar makan. Keluar rumah juga dan ikut worship tiap hari. Aku juga senang bernyanyi. Kamu mau dengar? Boleh? 1, sembahlah Tuhanmu. 2, jangan ada berhala. Lupa deh sisanya. Itu bagus. Tuh kamu tahu. Jadi sekarang kita mau main apa, Wen? Ayo main handphone yuk. Kamu bawa kan? Wen, kupikir kamu paham. Boleh main game, tapi tuh waktu dan tempatnya harus tahu dong. Kamu kayaknya kecanduan deh. Dan dari tadi kamu tuh menguap mulu. Dan mata kamu agak merah tuh, Wen. Kamu tidur jam berapa tadi malam? Jam 10 kok. Kok? Berarti biasanya di atas jam 10 dong. That's bad, Wendy. Kamu harus mengatur waktu. Main boleh, tapi ada waktu dan batasannya. Dan yang terutama, jangan mengabaikan waktu-waktu khusus untuk belajar dan worship demi main game. Oh ya, tidur juga harus cukup loh, 8 jam. Tidur pukul 9 malam sampai jam 5 pagi. Oke, Wen? Oke. Bagus. Kalau gitu, kita pamit dulu yuk, Wen. Bye-bye Sobat Cilik Hope Channel Indonesia. Kamu masih menguap. Oke deh teman-teman. Dadah. Sampai jumpa lagi ya. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Kamu tahu nggak mujizat Yesus? Apa aja? Dia pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta, yang tidak bisa jalan. Apa yang pernah Yesus lakukan menyembuhkan orang yang sakit apa? Membantu orang yang nggak bisa jalan dan leprosi. Oke, kusta ya. Kamu tahu nggak Yesus pernah buat mujizat? Ya. Pernah buat mujizat apa aja? Sembuhin orang buta.
Terus apa lagi? Udah itu aja. Nah, itu aja. Terus kok bisa sih Yesus buat mujizat? Karena dia anak Allah. Karena Tuhan Yesus baik sekali sama kita. Pengen nggak ketemu sama Yesus? Pengen. Kalau misalnya Yesus datang ke sekolah hari ini, kamu mau tanya apa? Mau ngobrol sama Yesus? Terus ngobrolin apa? Nanyain Koko kenapa kalau setiap malam itu sakit terus. Oh gitu, Koko lagi sakit. Tiap malam. Kalau misalnya Tuhan Yesus hari ini datang ke sekolah, kamu mau tanyain apa? Nggak tahu. Kamu mau ngobrol nggak sama Tuhan Yesus? Ya, Terus ngobrolin apa? dosa kita berapa banyak? Oh, dosa kita berapa banyak? Aku mau kasih present. Present, apa Iya. itu? Pensil case. Oke, thank you.